Bayangkan Anda berdiri di atas bukit sekitar 15.000 tahun yang lalu. Di bawah Anda, sungai mengalir membelah lembah yang hijau, sementara padang rumput membentang luas tanpa batas hingga menyatu dengan garis cakrawala. Pada masa itu, tidak ada pagar yang berdiri, tidak ada tembok batu yang megah, dan tidak ada papan petunjuk yang menandai wilayah kekuasaan tertentu. Tanah yang Anda pijak tidak dimiliki oleh siapapun, atau dalam kata lain, dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia yang melintasinya. Anda bisa berjalan kemanapun arah yang Anda inginkan, tanpa perlu khawatir akan melanggar garis perbatasan, menunjukkan paspor, atau diusir karena dianggap sebagai orang asing. Selama kurang lebih 290.000 tahun pertama keberadaan spesies Homo sapiens, kondisi tanpa negara dan tanpa perbatasan ini merupakan standar baku kehidupan. Manusia sepenuhnya bebas menjelajahi bumi, hanya dengan mengandalkan naluri bertahan hidup dan ikatan kelompok kecil mereka. Sepanjang 96% dari total sejarah keberadaan manusia, spesies kita tidak mengenal konsep kewarganegaraan ataupun peta wilayah. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil berpindah tempat yang dikenal sebagai mobile bands, dengan anggota berjumlah antara 20 hingga 50 individu yang saling memiliki hubungan kekerabatan darah. Makanan adalah kompas utama yang menentukan kemana mereka harus melangkah. Ketika kawanan hewan buruan berpindah atau pepohonan buah habis dipetik, kelompok ini akan segera berkemas dan melanjutkan perjalanan. Identitas seorang manusia pada era tersebut tidak ditentukan oleh sebidang tanah tempat ia tinggal, melainkan oleh kepada siapa ia berkerabat. Struktur sosial ini bertahan sangat lama karena didasari oleh satu aspek alami yang sangat krusial, yaitu semua anggota kelompok mengenal satu sama lain secara pribadi, mendalam, dan emosional. Tidak ada orang asing di dalam kelompok, karena seluruh interaksi harian dibangun atas dasar rasa saling percaya yang terpelihara secara bertatap muka. Mengapa kelompok manusia purba selalu berukuran kecil dan sulit berkembang menjadi masyarakat raksasa? Jawabannya terletak pada keterbatasan biologis otak kita sendiri. Pada tahun 1992, seorang psikolog evolusioner dari Universitas Oxford bernama Robin Dunbar menerbitkan penelitian monumental dalam Journal of Human Evolution. Dunbar menghitung korelasi antara ukuran neokorteks otak primata dengan besarnya kelompok sosial mereka. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa otak manusia hanya memiliki kapasitas kognitif untuk mempertahankan sekitar 150 hubungan sosial yang stabil. Sebuah angka yang kini dikenal luas sebagai angka Dunbar. Di bawah angka 150, sebuah komunitas dapat berjalan harmonis tanpa aturan tertulis, polisi, atau hierarki hukum yang rumit. Ketertiban dipelihara cukup melalui gosip harian, reputasi individu, rasa malu, dan tekanan halus antar tetangga yang saling mengingat nama. Namun, begitu jumlah anggota melampaui angka keramat tersebut, jalinan ingatan sosial manusia mulai goyah, dan sistem kontrol alami ini runtuh seketika. Ketika populasi sebuah kelompok sosial melampaui batas 150 orang, otak manusia tidak lagi mampu merekam ingatan tentang siapa yang berutang budi, siapa yang memegang dendam, atau siapa yang bisa dipercaya. Dalam skala komunitas yang membengkak hingga puluhan ribu orang, interaksi dengan orang asing yang tak dikenal menjadi hal yang tak terhindarkan. Tanpa adanya mekanisme baru, konflik internal akan meletus dan memecah belah komunitas tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil kembali. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sebuah penemuan baru, sebuah rekayasa sosial raksasa yang belum pernah dirancang oleh evolusi biologis kita. Penemuan tersebut adalah lembaga negara. Negara pada hakikatnya merupakan sebuah solusi atau workaround buatan manusia untuk mengatasi keterbatasan kapasitas otak biologis kita. Melalui aturan formal, simbol bersama, dan struktur hierarki, negara memungkinkan jutaan orang asing yang tidak saling kenal untuk hidup berdampingan dan bekerja sama dalam satu sistem yang teratur. Proses lahirnya negara tidak terjadi dalam sekejap mata, melainkan memakan waktu perjalanan sejarah hingga ribuan tahun. Titik balik pertama bermula sekitar tahun 12.500 sebelum Masehi di wilayah Levan, Asia Barat. Di tempat ini, sebuah kebudayaan kuno yang dikenal sebagai kebudayaan Natufian
mengambil keputusan radikal yang mengubah jalan hidup manusia. Mereka memilih untuk berhenti berpindah-pindah. Penemuan keberadaan Natufian diawali oleh arkeolog Dorothy Garrett pada tahun 1928 di Gua Shukba, tepi barat, dan diperkuat oleh penggalian Jean Perrot tahun 1955 di Ain Malaha. Mereka menemukan fondasi rumah batu melingkar, alat penggiling gandum, dan lubang penyimpanan makanan permanen. Fakta menarik dari masyarakat Natufian adalah mereka menetap jauh sebelum ditemukannya teknik bercocok tanam. Mereka tetap hidup sebagai pemburu dan pramu, namun berhasil menemukan wilayah yang begitu kaya akan sumber daya alam sehingga mereka tidak perlu lagi berkelana untuk mencari makan. Keputusan untuk menetap di satu lokasi secara permanen mengubah secara mendasar cara pandang manusia terhadap tanah tempat mereka berdiri. Bagi kaum nomaden, tanah hanyalah ruang terbuka yang dilalui sementara waktu. Namun bagi masyarakat menetap, tanah adalah aset tempat mereka menginvestasikan tenaga dan masa depan. Mereka membersihkan semak belukar, membangun tempat tinggal, menyimpan cadangan makanan, serta menguburkan jenazah anggota keluarga mereka di sana. Arkeolog terkenal Colin Renfrew pada tahun 1973 mengajukan argumen bahwa monumen megalitikum dan kuburan batu neolitikum di Eropa Barat berfungsi sebagai penanda wilayah, territorial markers. Dengan mengubur tulang belulang leluhur di sebidang tanah, masyarakat purba mengirimkan pesan tersirat kepada kelompok lain bahwa tanah tersebut telah berpemilik. Tulang leluhur menjadi sertifikat kepemilikan tanah paling awal dalam sejarah. Penanda perbatasan paling awal dalam peradaban manusia bukanlah pagar kawat atau benteng militer, melainkan tempat pemakaman keluarga yang dikeramatkan. Meskipun tempat tinggal dan kuburan leluhur mampu mengikat kelompok keluarga, hal itu belum cukup untuk menyatukan ribuan orang asing yang tidak memiliki hubungan darah. Manusia membutuhkan daya tarik spiritual yang jauh lebih besar, yang kemudian ditemukan di situs Göbekli Tepe, Turki Selatan. Mulai tahun 1995, arkeolog Jerman Klaus Schmidt mengekskavasi tempat ini dan menemukan struktur pilar batu kapur raksasa berbentuk huruf T setinggi 5,5 meter dengan berat mencapai 10 ton. Pilar-pilar tersebut dihiasi ukiran relief hewan yang sangat rumit dan diperkirakan dibangun sekitar tahun 9500 sebelum Masehi. Situs ini berdiri 6000 tahun sebelum Stonehenge dan dibangun oleh kelompok pemburu peramu yang belum mengenal pertanian. Analisis sisa kimia pada wadah batu di Göbekli Tepe bahkan menemukan jejak fermentasi bir purba, menandakan bahwa tempat ini digunakan untuk pesta ritual kolosal. Penemuan ini membuktikan bahwa keyakinan keagamaan mendorong manusia berkumpul jauh sebelum pemukiman kota ada. Penemuan dramatis di Göbekli Tepe mengarahkan Klaus Schmidt pada sebuah kesimpulan terkenal yang merombak ulang teori penulisan sejarah peradaban. Pertama-tama, mulanya adalah kuil, kemudian kota. Sebelum ditemukannya situs ini, para sejarawan meyakini bahwa pertanian lahir terlebih dahulu, diikuti pembentukan kota, dan diakhiri dengan pembangunan tempat ibadah. Namun, fakta sejarah justru menunjukkan arah sebaliknya. Keinginan manusia untuk berkumpul melakukan ritual bersama dan menyembah kekuatan ilahi yang sama menjadi alasan utama yang mendorong mereka untuk menetap dan memproduksi makanan secara massal. Keyakinan bersama merupakan teknologi sosial pertama yang berhasil melampaui batasan angka Dunbar. Anda mungkin hanya bisa mengenali 150 kawan secara pribadi, tetapi Anda sanggup mempercayai dan bekerja sama dengan puluhan ribu orang asing yang menyembah dewa yang sama. Fondasi ideologis berupa cerita bersama inilah yang kelak diadopsi oleh negara modern melalui simbol nasional dan paspor. Setelah keyakinan agama berhasil mengumpulkan massa dalam jumlah besar, perkembangan peradaban membutuhkan bahan bakar fisik untuk menopang populasi tersebut. Bahan bakar itu adalah tanaman biji-bijian. Sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi di kawasan bulan sabit subur, Fertile Crescent, manusia mulai membudidayakan gandum dan jelai liar. Penelitian genetika oleh Manfred Huhn pada tahun 1997 berhasil melacak silsilah DNA gandum einkorn modern hingga ke lereng gunung berapi Karachada di Turki Tenggara, hanya berjarak 30 km dari Göbekli Tepe.
Transisi menuju pertanian gandum ini tidak hanya mengubah pola makan manusia, tetapi juga mentransformasi struktur politik secara radikal. Gandum memberikan pasokan kalori melimpah yang dapat memberi makan ribuan orang sekaligus di satu tempat. Namun, ketergantungan pada tanaman musim tunggal ini juga menjebak manusia pada pola kerja keras harian dan membuka jalan bagi lahirnya pemungutan sumber daya oleh pihak penguasa. Ilmuwan politik dari Universitas Yale, James C. Scott, dalam bukunya Against the Grain 2017, mengajukan teori unik mengenai hubungan gandum dan pembentukan negara. Scott menegaskan bahwa negara-negara terawal di dunia selalu lahir di wilayah pertanian biji-bijian, bukannya di daerah pembudidataan tanaman umbi-umbian seperti singkong atau ubi jalar. Alasan utamanya terletak pada sifat fisik biji-bijian itu sendiri. Gandum tumbuh di atas permukaan tanah, matang secara serentak di musim tertentu, serta sangat mudah diukur, dibagi, disimpan, dan diangkut. Karakteristik ini membuat gandum menjadi komoditas yang sangat mudah untuk dipajaki oleh penguasa. Sebaliknya, umbi-umbian tersembunyi di dalam tanah, dapat dipanen kapan saja, dan cepat membusuk jika disimpan lama. Negara pada dasarnya lahir sebagai mesin pengeruk pajak biji-bijian. Seluruh aparatur negara awal, mulai dari tentara, birokrasi, hingga hukum tertulis, diciptakan terutama untuk memastikan pemungutan dan pengamanan pajak gandum berjalan lancar. Untuk mengamankan hasil panen gandum dan populasi pekerja dari ancaman luar, manusia mulai mendirikan dinding pelindung. Tembok kota tertua yang tercatat dalam sejarah ditemukan di Jericho, tepatnya di situs Tel es Sultan, yang dibangun sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Dinding batu raksasa ini memiliki tinggi sekitar 3,6 meter, tebal 1,8 meter, serta dilengkapi menara batu melingkar setinggi 8,5 meter yang berisi 22 anak tangga internal. Arkeolog Kathleen Kenyon mengaitkan tembok ini sebagai benteng pertahanan militer pertama di dunia, sementara peneliti lain menganggapnya sebagai tanggul penahan banjir bandang. Di sisi lain, James C. Scott berargumen bahwa tembok kota kuno berfungsi ganda, tidak hanya menahan musuh di luar, tetapi juga mencegah para petani dan buruh pajak melarikan diri keluar wilayah. Pembangunan tembok raksasa Jericho membutuhkan setidaknya 11.000 hari kerja terorganisir. Bukti nyata adanya pimpinan birokrasi awal yang mampu mengatur tenaga kerja massal. Kombinasi antara akumulasi cadangan gandum dan perlindungan tembok secara otomatis melahirkan jurang ketimpangan sosial dalam masyarakat. Di situs Dra, dekat lembah Yordan, arkeolog Ian Kuit menemukan struktur lumbung pangan tertua berasal dari tahun 9300 sebelum Masehi yang dilengkapi lantai panggung untuk mencegah kelembapan dan serangan hama. Pihak yang berhasil menguasai penampungan lumbung gandum ini memegang kendali penuh atas hidup dan mati penduduk setempat. Dalam buku The Creation of Inequality 2012, Ken Flannery dan Joyce Marcus menjelaskan bahwa masyarakat purba mulanya bersifat sangat egaliter. Mereka memiliki logika kesetaraan, tempat siapapun yang mencoba mendominasi akan diejek, digosipkan, atau diasingkan dari kelompok. Namun, keberadaan penumpukan harta surplus gandum meruntuhkan tradisi tersebut. Individu berambisi berhasil merebut kekuasaan dengan mengklaim diri sebagai perantara dewa, memegang kendali atas lumbung, dan akhirnya mentransformasi posisi pemimpin sementara menjadi dinasti raja yang turun-temurun. Penggabungan antara surplus gandum, birokrasi awal, dan ketimpangan sosial mencapai puncaknya di Mesopotamia Selatan sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Di tempat ini lahir kota Uruk, yang oleh arkeolog Robert McCormick Adams diakui sebagai kota sejati pertama di muka bumi. Pada tahun 3100 sebelum Masehi, Uruk berkembang pesat hingga membentang seluas 250 hektar dengan populasi mencapai 40.000 hingga 80.000 jiwa. Mengelola kota berukuran raksasa seperti Uruk tidak lagi memungkinkan jika hanya mengandalkan ingatan individu atau komunikasi tatap muka antar tetangga. Para penguasa kota tidak dapat lagi memantau transaksi perdagangan, pembayaran utang, dan pengumpulan pajak gandum dari puluhan ribu warga hanya dengan mengandalkan gosip atau janji lisan. Masalah skala populasi yang melonjak drastis ini memaksa pimpinan kota untuk menciptakan sebuah alat bantu komunikasi yang benar-benar baru, yaitu
sistem pencatatan simbolis yang kelak mengubah jalannya sejarah manusia. Alat bantu komunikasi baru yang diciptakan di Uruk adalah tulisan. Menariknya, tulisan tidak diciptakan untuk mengabadikan puisi indah, kisah kepahlawanan, atau ajaran filsafat, melainkan murni untuk kepentingan akuntansi birokrasi. Tablet tanah liat proto-cuneiform tertua yang ditemukan dari rentang tahun 3400 hingga 3200 sebelum Masehi, sebagian besar berisi dokumen administratif pengumpulan gandum, inventaris ternak, dan alokasi jatah kerja. Peneliti Deniz Besrat membuktikan bahwa sistem tulisan ini berevolusi dari penggunaan kerikil penanda, clay tokens, yang dipakai menghitung barang sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Kerikil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop tanah liat dan akhirnya disederhanakan menjadi goresan simbol di atas lempengan tanah liat datar. Kata tertulis pertama dalam sejarah peradaban bukanlah kata cinta atau Tuhan, melainkan simbol angka yang berdampingan dengan gambar kantong jelai. Negara pada hakikatnya berdiri di atas tumpukan berkas catatan administrasi pajak. Selain tulisan, birokrasi kota Uruk juga menciptakan metode standarisasi kehidupan harian warganya melalui produksi massal mangkuk tanah liat berpola beveled rim bowls. Mangkuk bertekstur kasar dan berukuran seragam ini ditemukan dalam jutaan pecahan di seluruh situs peninggalan Mesopotamia. Arkeolog Hans Nissen dan Gregory Jansen menjelaskan bahwa mangkuk-mangkuk terstandar ini digunakan oleh pemerintah Uruk untuk membagikan jatah gandum harian kepada para pekerja konstruksi dan buruh tani. Setiap pekerja menerima porsi makanan yang persis sama setiap harinya berdasarkan ukuran mangkuk tersebut. Sistem penyeragaman wadah makanan ini merupakan bentuk awal dari sistem penggajian terstruktur, payroll, dalam sejarah peradaban. Ketika sebuah lembaga sanggup mengatur pasokan makanan harian puluhan ribu orang secara terukur dan massal melalui wadah standar, lembaga tersebut telah memenuhi fungsi dasar sebagai sebuah pemerintahan negara yang berkuasa atas kehidupan warganya. Kehadiran administrasi dan batas wilayah pemukiman pada akhirnya memicu perebutan sumber daya antar kota yang berujung pada perang perbatasan formal pertama. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, dua negara kota Sumeria, yaitu Lagash dan Umma, terlibat konflik bersenjata memperebutkan wilayah pertanian subur bernama Guedena. Raja Mesilim dari Kish sempat memediasi perselisihan ini dengan mengukur ulang garis batas dan mendirikan tugu batu sebagai penanda wilayah. Ketika Umma melanggar kesepakatan tersebut, Raja Eanatum dari Lagash melancarkan serangan militer dan mengabadikan kemenangannya pada prasasti Herring, Stele of the Vultures. Prasasti yang kini tersimpan di Museum Louvre tersebut memuat ukiran prajurit berbaris rapat serta pahatan burung herring yang membawa potongan tubuh musuh yang tewas. Prasasti ini juga mengukir kalimat kutukan ilahi bagi siapapun yang berani melintasi garis batas tersebut, menegaskan bahwa penentuan perbatasan awal selalu dibasahi oleh darah perang. Bagaimana proses penggabungan desa-desa kecil menjadi satu negara raksasa dapat terjadi secara masif di berbagai belahan dunia? Antropolog Robert Carneiro pada tahun 1970 mengajukan teori pembatasan lingkungan, environmental circumscription. Carneiro berargumen bahwa negara-negara terawal selalu muncul di wilayah pertanian subur yang terisolasi oleh benteng alam, seperti padang pasir, pegunungan terjal, atau lautan luas. Ketika populasi penduduk di dalam wilayah terisolasi tersebut membengkak, persaingan memperebutkan sepetak tanah pertanian menjadi sangat intens, hingga memicu perang terbuka. Dalam kondisi geografis yang terkurung, pihak yang kalah perang tidak memiliki ruang untuk melarikan diri atau berpindah tempat. Mereka terpaksa tunduk dan diserap ke dalam sistem kekuasaan pihak pemenang. Desa-desa kecil akhirnya melebur menjadi kepemimpinan suku, dan suku-suku menyatu membentuk negara. Manusia menciptakan negara salah satunya karena mereka terjebak bersama oleh hambatan geografi, dan harus mencari cara bertahan hidup. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa proses pembentukan perbatasan awal dan penguasaan wilayah selalu diiringi oleh jejak kekerasan brutal yang sangat tua. Di situs Jebel Sahaba, Sudan, penemuan makam berusia 13.000 tahun yang dianalisis ulang oleh Isabel Krefker pada tahun 2021 mengungkapkan fakta mengerikan. Dari 59 kerangka manusia yang ditemukan, puluhan diantaranya tewas akibat luka tembakan mata panah batu
yang tertanam di tulang mereka, menandakan adanya perang berkepanjangan memperebutkan akses sungai Nil saat kekeringan. Sementara itu di Nataruk, Kenya, tim Martha Mirazon Lahar menemukan 27 kerangka manusia berusia 10.000 tahun dengan kondisi tengkorak remuk dan tulang rusuk patah akibat serangan senjata tumpul. Pembantaian massal di Nataruk terjadi di tepi danau yang kaya akan bahan makanan, membuktikan bahwa perebutan wilayah dan perkelahian berdarah telah terjadi ribuan tahun sebelum manusia melukis garis peta atau mengenal konsep negara modern. Jejak kekerasan dalam pembentukan negara terlihat sangat jelas pada artefak bersejarah lempeng Narmer Palet yang ditemukan di Hierakonpolis, Mesir, berasal dari tahun 3100 sebelum Masehi. Lempeng batu berukir ini menggambarkan Firaun Narmer sedang memegang gada untuk memukul kepala musuhnya, seraya mengenakan mahkota ganda Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Artefak ini menjadi catatan visual tertua tentang penyatuan dua wilayah geografis yang berbeda menjadi satu entitas politik terpusat di bawah pimpinan tunggal. Penyatuan Mesir di bawah Narmer menciptakan struktur awal kerajaan mutlak yang memadukan kekuatan militer, klaim kesucian dewa, dan kontrol penuh atas Sungai Nil. Namun, pola pembentukan negara berbasis penaklukan militer dan propaganda kekuasaan raja yang haus darah seperti di Mesir dan Mesopotamia ini ternyata bukanlah satu-satunya jalan yang diambil oleh peradaban manusia purba dalam membangun sebuah sistem masyarakat. Peradaban Lembah Indus yang berkembang antara tahun 2600 hingga 1900 sebelum Masehi di wilayah Pakistan dan India modern menyajikan fakta alternatif yang sangat menakjubkan. Kota-kota besar mereka seperti Harappa dan Mohenjo-daro berdiri di atas areal yang lebih luas dari gabungan Mesir dan Mesopotamia, dengan tata ruang jalan berpola grid yang sangat rapi. Uniknya, seluruh cetakan bata di puluhan kota terpisah sejauh ribuan kilometer selalu menggunakan rasio dimensi 1:2:4 yang persis sama. Sebagaimana dianalisis oleh arkeolog Gregory Posol dan Jonathan Markenoyer, di situs ini hampir tidak ditemukan peninggalan berupa istana megah, makam raja yang mewah, patung penguasa, atau lukisan peperangan. Lembah Indus diduga kuat dikelola sebagai konfederasi damai yang dipimpin oleh serikat pedagang dan elit teknokrat. Mereka menjaga ketertiban masyarakat bukan melalui ancaman pasukan militer, melainkan melalui kesepakatan standar ekonomi dan kebersihan kota. Meskipun kerajaan kuno berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, struktur tersebut belum bisa disebut sebagai negara modern dalam pengertian hari ini. Sejarawan hukum Henry Maine pada tahun 1861 mencatat pergeseran mendasar dalam peradaban manusia, yaitu transisi dari masyarakat berbasis status, siapa kerabat darah Anda, menuju masyarakat berbasis kontrak, di mana Anda tinggal dan apa kewajiban hukum Anda. Konsep kedaulatan negara kemudian dipertegas oleh filsuf Jean Bodin pada tahun 1576 dan dirumuskan dalam hukum internasional oleh Hugo Grotius pada tahun 1625. Puncak transformasi ini terjadi pada tanggal 24 Oktober 1648 melalui Perjanjian Perdamaian Westphalia. Perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa ini menetapkan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif atas wilayah dan urusan dalam negerinya sendiri. Aturan hukum Westphalia inilah yang hingga kini menjadi pondasi utama pembagian 193 negara anggota PBB di dunia. Meskipun Perjanjian Westphalia menyediakan kerangka hukum formal bagi negara, sebuah negara membutuhkan ikatan emosional agar warganya mau bersatu. Ilmuwan politik Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Communities 1983 menjelaskan bahwa bangsa adalah sebuah komunitas terbayang. Dikatakan terbayang karena setiap warga negara tidak akan pernah saling mengenal atau bertemu dengan jutaan warga lainnya. Namun, di dalam pikiran mereka terpatri gambaran bahwa mereka adalah satu kesatuan. Anderson menekankan bahwa teknologi mesin cetak dan kapitalisme media, print capitalism, menjadi pendorong utama lahirnya perasaan ini. Ketika surat kabar dan buku mulai diterbitkan dalam bahasa lokal, vernakular, alih-alih bahasa Latin, jutaan orang yang tersebar di berbagai daerah
dapat membaca berita yang sama pada waktu yang bersamaan. Pengalaman membaca bersama dalam satu bahasa nasional ini menciptakan rasa memiliki dan ikatan persaudaraan imajiner yang melintasi batas-batas suku. Sosiolog Ernest Gellner menambahkan bahwa nasionalisme bukanlah perasaan alami yang terbangun secara otomatis, melainkan produk buatan yang dirancang oleh negara melalui sistem pendidikan massal dan standarisasi bahasa. Contoh nyata terlihat saat unifikasi Italia pada tahun 1861. Tempat hanya 2,5% populasi yang mampu berbicara bahasa Italia standar. Tokoh Italia Massimo D'Azeglio secara terbuka menyatakan, "Kita telah membuat Italia. Sekarang kita harus membuat orang Italia." Sementara itu, Revolusi Prancis pada tahun 1789 menegaskan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan bangsa, bukan lagi pada tahta raja. Dekrit wajib militer massal, Levée en masse, pada tahun 1793 mengubah warga negara biasa menjadi tentara pembela tanah air. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat tidak lagi bertempur demi mempertahankan nyawa seorang raja, melainkan rela berkorban jiwa demi membela sebuah gagasan imajiner yang dinamakan negara bangsa. Banyak garis perbatasan negara saat ini sebenarnya lahir dari guratan pena para penguasa kolonial yang bahkan tidak pernah menginjakan kaki di wilayah tersebut. Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan Prancis sewenang-wenang membagi wilayah Timur Tengah, sementara Konferensi Berlin tahun 1884 memotong-motong benua Afrika tanpa melibatkan satu pun pemimpin lokal. Ketika negara-negara jajahan meraih kemerdekaan pada abad ke-20, mereka memilih mempertahankan perbatasan buatan tersebut guna menghindari perang saudara yang berkepanjangan. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Prancis Ernest Renan pada tahun 1882, keberadaan sebuah bangsa adalah sebuah referendum harian. Negara ada karena warganya setiap hari memilih untuk percaya dan bertindak seolah-olah negara itu nyata. Keberlanjutan sebuah negara tidak hanya disatukan oleh ingatan sejarah bersama, melainkan juga oleh kesepakatan kolektif untuk melupakan ketidakadilan dan kekerasan masa lalu yang pernah membangun garis perbatasan tempat mereka hidup saat ini.